Halo Sobat Cerdas, kembali lagi bersama saya dalam pengenalan fitur-fitur yang ada di AutoCAD. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui tampilan awal dari AutoCAD 2023. Berikutnya, dalam pertemuan kali ini, saya akan mengenalkan mengenai toolbar drawing yang ada di dalam AutoCAD. Nah, kalau kita melihat toolbar drawing ini merupakan adanya di ribbon bar ya, di ribbon bar di tombol home. Nah, di sini ada line, ada polyline, ada circle, arc, rectangle, ellipse, dan hedge. Nah, kalau kita ngelihat teman-teman semuanya, dimulai dari line. Nah, line ini digunakan untuk pembuatan garis tunggal. Ya, pembuatan garis tunggal. Contohnya bagaimana, Pak? Line ini bisa digunakan untuk pembuatan garis tunggal ya. Ya. Ini untuk pembuatan garis tunggal. Ketika teman-teman mengklik seperti ini, kita misal masukkan di sini contohnya 10 ya. Berikutnya ini saya menggunakan line, ininya kita masukkan 5, ini juga tadi 10. Ini merupakan garis tunggal dari AutoCAD atau disebut juga dengan line. Ya. Berikutnya ada polyline. Nah, kalau polyline ini dia digunakan untuk pembuatan garis yang bersifat tertutup atau menyatu. Ini polyline. Berikutnya ada circle. Nah, circle ini kalau kita lihat di sini ada segitiga ke bawah. Di dalamnya ada circle untuk center radius, center diameter, circle 2 point, circle 3 point, dan ada tantan radius serta tan. Nah, circle ini digunakan untuk pembuatan lingkaran. Bagaimana cara penggunaannya, Pak? Kalau center radius, kita ketahui teman-teman semuanya, radius merupakan jari-jari dari lingkaran. Atau radius juga bisa kita bilang setengah dari nilai diameter. Contohnya adalah seperti ini. Kita menggambar bebas ya, di layar sebelahnya mungkin. Dengan radius contoh 10 ya. Nah, untuk radius 10 seperti ini teman-teman. Ya. Ini radius 10. Ya. Dia muncul di sini ketika kita klik 2 kali maka akan muncul. Ya. Dia akan muncul radius 10 dengan diameternya 20. Karena tadi nilai radius adalah nilai diameter adalah setengah dari salah ya teman-teman ya, maaf nih. Nah, nilai radius adalah 2 kali dari nilai diameter. Jadi ketika kalian mau nyari nilai diameter, itu bisa menggunakan 2 kali radiusnya. Nah, kalau untuk mencari radius, ialah setengah daripada diameter. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf, agak berlibat seperti itu. Nah, berikutnya ada circle diameter dengan titik yang sama. Kita masukkan 10. Ya, maka dia akan lebih kecil ya diameter. Karena tadi kalau kita melihat di sini radiusnya 5, diameternya 10. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita sudah mengenal tentang circle dengan circle radius dan diameter, serta ada 2 point, 3 point, tantan radius dan sebagainya. Nah, kalau di tantan radius ini untuk garis singgung, teman-teman ya. Ketika kalian ingin menggunakan tantan radius, ini bisa menggunakan untuk tadi garis singgung lingkaran. Contohnya bagaimana? Kita akan buat di sini menggunakan line. Dengan jarak tadi 30 kita masukkan saja. Ya.
Berikutnya kita akan membuat tadi tantan radius. Ya. Dia akan ada lambang tangen tuh, different tangen dengan garis seperti ini. Kita tarik ke atas, kita masukkan misal ukurannya 30, maka dia akan membuat garis seperti ini yang menyatu dengan antara line dengan lingkaran. Itulah yang disebut dengan tantan radius. Nah, berikutnya ada arc. Kalau kita melihat di sini ada arc ya. Arc ini banyak. Ada arc 3 poin atau 3 point. Start, center, end dimulai dengan titik awal, melalui berikutnya titik tengah dan titik akhirnya atau end point-nya. Berikutnya ada start, center, end. Ini ada start, center, angel ya. Start, center, angel ini berdasarkan dia derajatnya ya, atau ukuran derajatnya atau angelnya. Terus ada start, center, length, ini berdasarkan panjangnya. Terus ada start and angle, start and direction, start and radius, dia dalam bentuk radius ya. Terus ada center, start, end, dimulai dari titik tengah untuk pembuatannya, melalui titik awal baru di titik akhirnya. Dan ada continue untuk meneruskan dari yang sebelumnya ya. Contohnya kita akan buat di sini untuk arc dimulai dari ini mungkin ya, dari diameter, center diameter kita akan buat lingkaran dan kita akan buat arc yang 3 poin. Kita mau mulai dari titik yang mana aja nih? 1, kita matikan dulu fitur auto modenya, 2, dan contoh ya 3. Nah, ini kita buat arc di sini teman-teman ya, arc 3 poin. Nah, tinggal kita mulai tadi continue ini untuk melanjutkan dari arc yang sudah ada sebelumnya, dari busur yang sudah kita buat ya. Jadi arc ini digunakan untuk pembuatan garis lengkung. Nah, kalau bagaimana Pak dengan start, center, end? Seperti ini. Start, jadi dimulai dari titik tengahnya, endingnya mau di mana? Ya, endingnya dia akan muncul seperti ini. Ya, dia akan muncul endnya. Ya, itulah penggunaan dari arc atau garis lengkung. Berikutnya, di sini ada rectangle. Nah, rectangle ini digunakan untuk pembuatan bidang persegi panjang. Kalau kita melihat di dalam gambar, di sana ada bidang 1 dan bidang 2. Itu yang disebut dengan rectangle atau persegi panjang. Ada panjang dan ada lebarnya. Contohnya kita akan buat dengan seperti ini ya. Ini akan jadi satu kesatuan. Kalau tadi kita melihat di line, dia garisnya terpisah ya teman-teman. Garisnya terpisah. Kalau untuk di rectangle, dia garisnya solid, jadi saling menyambung. Ini untuk membuat bidang persegi panjang. Nah, di dalam line ini, di segitiga ke bawahnya, rectangle ada poligon teman-teman. Nah, poligon ini untuk membuat polyline ya, polyline yang teratur. Contohnya bidang segi 5, segi 6, segi 8, bahkan lebih. Contoh kita akan masukkan di sini. Dia akan meminta jumlah sisi yang akan dimasukkan. Contohnya kita masukkan 5. Ya. Nah, di sini ada inscribe circle dan circumscribe about circle. Ini di dalam ya, dan ini di luar atau kita bisa lihat di batasannya. Ini kita masukkan seperti ini. Bagaimana dengan poligon yang circumambit, Pak? Ini kita buat di tengahnya, kita pilih yang circumambit, berbeda ya. Dia stay. Nah, itulah yang disebut dengan poligon. Berikutnya ada elips. Ini bukan oval, bukan lonjong, tapi disebutnya elips. Nah, elips ini digunakan untuk membuat bentuk elips ya.
membentuk buat elips atau bukan. Tadi kalau kita kenal apa, saya kan tahunya lonjong, saya tahunya oval. No, ini elips ya. Nah, elips ini dia settingannya dalam bentuk radius, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat pertama kali elips, ketika ingin memasukkan ukuran 20, maka cukup kita masukkan 10. Dan untuk ininya juga kita masukkan setengahnya. Ya. Jadi elips ini dalam bentuk radius, bukan diameter. Ya. Jadi radiusnya 10, yang radius minor radiusnya ini 5 ya, kecilnya ya. Jadi ingat ketika teman-teman ingin membuat elips, pastikan ini dalam bentuk radius, jadi bukan diameter. Jadi misal ada ukuran diameter 50, maka kita masukkan setengahnya. Dia ukuran dari 25, dan untuk yang tipisnya juga disesuaikan seperti itu. Dari dalam bentuk radius bukan diameter. Nah, terakhir di sini ada fitur H atau arsiran. Nah, untuk di arsiran sendiri, ini dia ada ini ya. Dalam material teknik ada ininya nih. Ada jenis-jenisnya, ada ANSI 31, ada ANSI 32, ANSI 36, 35, 34, ANSI 33, ANSI 37 dan lain sebagainya, disesuaikan dengan bentuk arsiran yang kita inginkan. Ya. Di dalam arsiran tersebut, ini kita bisa masukkan dia ukurannya berapa. Atau saya masukkan ukuran 10. Maka dia akan membentuk sebuah arsiran, teman-teman. Ya, ini yang disebut dengan arsiran. Seperti itu. Nah, baru saja kita selesaikan mengenai drawing. Tapi sebelum tadi kita udah selesai di dalam fitur drawing, ada yang terlewat nih teman-teman. Ya, yang terlewat ialah di sini ada spline. Ada spline fit, spline SP, ada construction line, ada array, ada multiple point, ada divide, ada measure untuk mengukur ya. Berikutnya ada rectangular revision code, ada donut, ada helix, 3D polyline, wipe out, dan yang terakhir ada region. Nah, teman-teman semuanya, ketika ingin membuat garis bebas tangan, teman-teman bisa menggunakan spline SP dan spline fit. Ya, ini untuk menggunakan garis bebas tangan. Atau ketika garis yang meliuk-liuk, itu spline bisa digunakan dalam AutoCAD ini. Oke, itulah pengertian dari dan penjelasan dari fitur drawing atau fitur draw ya, fitur draw yang ada di AutoCAD. So teman-teman semuanya, nantikan video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, sobat cerdas. Selamat untuk belajar dan semangat untuk meraih hal-hal yang ingin teman-teman dan sobat cerdas lakukan. Good luck semuanya.